فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Indak ya Fadil, apa di antara keutamaan surat Al-Fatihah? Baik, Al-Fatihah adalah surat yang paling agung di dalam Al-Quran. A'zamu suratin fil Quran. Sebagaimana dalam hadis siapa sahabinya, indaka Khadir, Abu Sa'id Ibnul Mu'alla. Nah, dalam riwayat Bukhari. Keutamaan yang lain apa? Uwais. Nah, surat untuk ruqyah yang sangat kuat. Makanya di antara nama Al-Fatihah adalah Ar-Ruqyah. Sehingga ruqyah paling utama akhwan dan dasar dari bacaan-bacaan Al-Quran yang kita ulang-ulang ketika ruqyah adalah Al-Fatihah. Baik, dan di sana keutamaan-keutamaan yang lain. Nah, surat yang menjadi rukun dari rukun-rukun salat yang tidak akan sah salat kecuali dengannya. Baik, penamaan yang lain dari Al-Fatihah Akbar, As-Sab'ul Mathani. Kenapa dinamakan dengan As-Sab'ul Mathani? Ayatnya 7 dan terulang-ulang dibaca di dalam salat. Nah, nama yang lain apa? Muhammad Aceh. Al-Quranul Azim. Jelas, kenapa? Ini ayat yang paling agung. Baik, penamaan yang lain apa? Indak Wafa. Ar-Ruqyah sudah. Ummul Kitab, Ummul Quran. Taib. Juga nama-nama yang lain akhwan. Sebagiannya penamaan datang dari beberapa tabi'in, tapi kita tidak mendapati riwayat marfu'. Adapun nama-nama tadi, nama-nama yang datang secara marfu' dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kita lanjutkan. Pada pertemuan yang lalu kita membaca bahwasanya pelajaran pertama berkaitan dengan Al-Fatihah dan surat-surat yang pendek. Dimulai dari talqin, yaitu upaya untuk mengambil langsung Al-Quran tersebut dari mulut gurunya, yaitu mendengar dari guru kemudian mengulanginya. Sebagaimana dulu Rasulullah SAW mengambil Al-Quran secara talqin dari Jibril. Kemudian juga wa tashihan lil qiraah. Nah, selain talqin juga tashih, berusaha untuk pembenaran bacaan. Khasatan Al-Fatihah, fa innal ikhlala bi qiraatiha katarki syiddatin yubtiluha. Nah,
terkhusus Al-Fatihah. Kenapa akhwan? Karena kesalahan dalam membacanya seperti misalnya meninggalkan tasydid, tidak mentasydid huruf, maka ini menjadikan batal. Contoh akhwan, kenapa kok batal? Perhatikan dari sisi makna. Baik. Ayat yang keempat dari Al-Fatihah bunyinya apa? Anda Abdurrahman Kisaran. Yang keempat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di situ harus tasydid apanya? Ya-nya harus ditasydid. Iyyaka, hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Kalau tidak mentasydid batal. Maka diperhatikan tasydid ini jangan dihilangkan. Karena tasydid itu kan berarti ada dua huruf, iyyaka. Tapi kalau tidak ditasydid berarti hilang satu huruf, iyyaka. Belum lagi maknanya berubah. Yang tadinya bermakna tauhid berubah menjadi makna syirik. Karena makna iyyaka, iyyaka al-iya itu bermakna apa? Dau'us syamsi, cahaya matahari. Berarti kalau iyyaka na'budu, hanya kepada cahaya mataharimu kami beribadah. Maknanya jadi apa? Jadi syirik. Makanya dikatakan di sini, salah dalam membaca dengan meninggalkan tasydid, maka yubtiluha, menjadikan batal. Tidak benar Al-Fatihahnya. Kalau tidak benar Al-Fatihahnya sampai seperti ini, maka tidak sah salatnya. Wa ibtaluha ibtalun lirrak'ah, dan batalnya bacaan Al-Fatihah berarti apa? Batal pula rakaat salatnya. Sehingga kalau satu rakaat salat batal, maka batal semuanya. Apalagi kalau keseluruhan bacaan Al-Fatihah seperti itu, salatnya tidak sah. Baik. Fayajibu 'alal musalli an yusahhiha qira'atahu, sehingga wajib atas orang yang salat untuk membenarkan bacaan Al-Fatihahnya. Wa yaqra'u 'ala man yusahhihu lahul qira'ah, sehingga hendaknya dia membaca, disetorkan kepada orang yang bisa membenarkan bacaannya. Sawa'un kanatil qira'atu min hifdhihi aw minal mushaf. Ya, sama saja apakah bacaannya itu dari hafalan ataukah dari mushaf, hendaknya seorang apa? Membenarkan bacaannya. Makanya teman-teman penting ketika menyetorkan terkhusus setoran hafalan yang baru, hendaknya apa? Yang menyimak betul-betul amanah, disimak dengan baik, disimak, salah disalahkan, tayyib panjang pendeknya diluruskan. Hatta taslama qira'atahu minal khata'i wal lahni, sehingga selamat, atau hatta taslama qira'atuhu minal khata'i wal lahni, sehingga selamat bacaannya dari kekeliruan dan apa? Dan lahan. Ini penting, tashih terutama Al-Fatihah, wajib untuk belajar Al-Fatihah. Sebagian mengucapkan alhamdulillah dari awamun nas al-kamdu. Alhamdu jadi apa? Al-kamdu pakai kaf. Baik. Ar-Rahmanir Rahim jadi Ar-Rahmanir Rahim dengan ha, mengubah huruf. Wa qawluhu wa tahfidhan, yakni yahfadhu an tariqit talqin, ya, maksudnya menghafal melalui metode talqin, upaya untuk menjadikan hafal. Au yahfadhu bi nafsihi wa yu'riduhu ala ghairihi lidhamani salamati qiraatihi wa hifdhihi minal lahn. Atau dia menghafal sendiri kemudian menyetorkan kepada orang lain untuk menjamin keselamatan bacaan dan hafalannya dari kesalahan. Ini fungsinya seorang
menyetorkan apa yang telah dihafal kepada orang yang benar bacaannya. Wa qawluhu wa syarhan lima yajibu fahmuhu ay min ay suratil madhkurah lianna Allah azza wa jalla anzala al-Qur'an al-karima wa nadaba ala tadabburihi wa tafahhumihi. Ya, di antara hal yang masuk dalam cakupan pelajaran pertama ini adalah juga mempelajari syarah, penjelasan tentang perkara-perkara yang wajib untuk dipahami dari surat-surat pendek tersebut. Ya, dari surat-surat yang dihafal hendaknya memahami maknanya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dan mendorong untuk kita mentadaburi dan memahaminya. Bukan hanya sekedar dibaca, dihafal. Tidak, tapi apa? Untuk juga tadabbur dan dipahami. Dan lebih dari itu wal amali bih, dan beramal dengannya. Kama qala ta'ala kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Al-Quran ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu, yang sifatnya mubarak, diberkahi. Untuk apa? Liyadabbaru ayatihi, agar mereka mentadaburi ayat-ayatnya. Perintah untuk mentadaburi ini umum, mereka semua kaum muslimin agar mentadaburi ayat-ayatnya. Kemudian yang kedua, waliyatadzakkar, dan agar mengambil pelajaran. Kalau tadabbur, upaya memahami makna, sehingga bisa hadir hatinya ketika membaca. Sedangkan tadzakkur tingkatan di atas tadabbur. Nah, yaitu mengambil apa? Mengambil pelajaran dari ayat tersebut. Makanya untuk tadzakkur dikhususkan ulul albab, waliyatadzakkara ulul albab, dan akan mengambil pelajaran orang-orang yang memiliki akal pikiran sehat. Menunjukkan bahwasanya tadzakkur tingkatan di atas tadabbur. Wa qauluhu ta'ala afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini mencela orang-orang yang tidak mentadaburi Al-Qur'an. Tidakkah mereka mentadaburi Al-Qur'an, ataukah dalam hati-hati mereka itu ada gembok-gembok yang menguncinya sehingga tidak bisa terbuka dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hatinya terkunci mati, wal iyadu billah. Baik. Nah, kemudian kita masuk pada penafsiran dari surat Al-Fatihah, yang di sini diawali dari alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cuman dalam penulisan ayat masih copy paste dari keumuman mushaf yang ada, kawan. Baik. Dan ini penomoran yang memang menjadi pendapat kebanyakan mereka-mereka yang menulis mushaf, di mana alhamdulillahirabbil alamin dijadikan ayat kedua, dan ayat pertamanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ini pendapat yang lemah. Tapi pendapat yang kuat bahwasanya Al-Fatihah dimulai dari alhamdulillahirabbil alamin. Jadi itu ayat pertama. Terus kalau demikian, ayat yang ke-6 dan ke-7 mana? Ayat yang ke-6, ikhwan, sampai pada siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini ayat yang ke-6. Baru ayat yang ke-7, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Nah, pada sebagian mushaf yang memperhatikan tarjih ini dinomori demikian. Tapi keumuman mushaf yang ada yang sampai kepada kita, penomoran ayatnya dibangun di atas pendapat kebanyakan para ulama tadi. Seperti mushaf Madinah, ya penomorannya masih apa? Masih berdasarkan pendapat yang marjuh, pendapat yang lemah tadi. Qala tafsirun mukhtasarun lil Fatihah. Tafsir ringkas untuk Al-Fatihah. Qala yusannu liqari'il Fatihati dakhil as-salati wa kharijaha an yasta'idza billahi minasyaitonir rajim thumma ya'ti bil basmalah. Wa huwa bismillahirrahmanirrahim. Disunahkan bagi orang yang membaca Al-Fatihah baik di dalam salat dan di luar salat untuk isti'adzah billahi minasyaitan, minta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan ar-rajim yang terkutuk. Kemudian membaca basmalah, yaitu bacaan bismillahirrahmanirrahim. Baik, mengenai isti'adzah sebelum membaca Al-Quran, baik Al-Fatihah maupun yang lainnya, akhwan, terjadi khilaf di kalangan para ulama. Hukumnya apakah sekedar sunnah ataukah sampai tingkatan wajib? Kenapa sampai ada yang mengatakan wajib? Karena datang perintah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim." Pada surat An-Nahl, "Fa idza qara'tal Qur'an," maka apabila kalian hendak membaca Al-Qur'an, fasta'idz billah, mintalah perlindungan kepada Allah minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk. Di sini perintah dari Allah, fasta'id, dan hukum asal perintah adalah wajib. Ini dasar para ulama yang menyatakan wajibnya membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Adapun jumhurul ulama berpendapat bahwasanya hukumnya sunnah muakkadah. Kenapa? Karena di sana ada yang memalingkan dari hukum asal wajib. Memang datang perintah fasta'id billahi minasyaitonir rajim, tapi dalam beberapa kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan beliau membaca Al-Qur'an tanpa isti'adzah. Kalau seandainya isti'adzah billah wajib sebelum baca Al-Qur'an, maka tidak akan mungkin Nabi meninggalkannya. Contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat-ayat Al-Qur'an tanpa isti'adzah, yaitu ketika khutbatul hajah. Beliau membaca beberapa ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tidak kita dapat riwayat yang sahih Nabi sebelum membaca ayat-ayat ini membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka demikian pula kita, kawan, ketika khutbah, membaca muqaddimah ini yang dikenal dengan khutbatul hajah, untuk kita baca ayat-ayat tersebut ya sebagaimana Nabi baca, tidak isti'adzah terlebih dahulu. Baik, maka hadis tersebut menunjukkan bahwasanya isti'adzah hukumnya apa, Muhammad Raga? Hukumnya apa? Baik, sunnah muakkadah. Permasalahan kedua tentang isti'adzah. Sunnahnya isti'adzah ini di dalam salat, apakah pada setiap rakaat membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim ataukah cukup pada rakaat pertama saja? Ini juga ada silang pendapat di kalangan para fuqaha. Pendapat yang kuat bahwa isti'adzah hendaknya dibaca pada setiap rakaat.
Jadi setiap rakaat sebelum membaca Al-Fatihah, membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kenapa? Karena setelah seseorang selesai membaca Al-Fatihah kemudian membaca surat setelahnya, ada gerakan-gerakan lain, ada bacaan-bacaan lain selain Al-Quran. Ada tasbih ketika ruku, kemudian tasmi' ketika bangkit dari ruku, sujud, takbir dan seterusnya. Oleh karena itulah ketika mau memulai bacaan Al-Quran lagi di rakaat kedua, maka disunnahkan lagi untuk membaca apa? Abdullah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Adapun mengenai basmalah, maka basmalah disunahkan dalam membaca Al-Quran untuk dibaca ketika seorang membaca dari awal surat. Ketika membaca dari awal surat, maka disunahkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Adapun ketika seorang membaca ayat-ayat Al-Quran tidak dari awal surat, maka yang sunnah adalah membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim saja. Setelah itu langsung membaca ayat-ayat yang kita inginkan. Qala wa qad ikhtalafa al-ulama'u fil basmalah hal hiya ayatun minal Fatihah am laysat ayatan minha. Sekarang kita masuk pada pembahasan basmalah. Terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang basmalah, apakah basmalah ini ayat dari Al-Fatihah atau bukan. Walladhi ikhtarahu al-muallifu annaha laysat ayatan min suratil Fatihah, dan yang dipilih oleh muallif, siapa muallif yang dimaksud? Zikri Syekh Ibn Baz, Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah ta'ala. Beliau memilih bahwasanya basmalah bukan ayat dari surat Al-Fatihah. Wa huwa al-masyhur 'inda al-Hanafiyah, dan ini pendapat yang masyhur di kalangan Hanafiyah, wal asah 'inda al-Hanabilah, dan pendapat yang paling sahih di kalangan Hanabilah. Wa qaulu aktsaril fuqaha, dan ini merupakan pendapat mayoritas para fuqaha. Walaupun demikian, kebanyakan mushaf yang tercetak, penulisannya apa? Basmalah diikutkan dalam Al-Fatihah. Taib, apa dalil yang menguatkan ikhwan bahwasanya basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah? Di sana datang beberapa dalil. Yang pertama yaitu hadis Abi Hurairah dalam Sahih Muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, qasamtus shalah baini wa baina 'abdi nisfain. Taib, sebagaimana disebutkan di bawah, ikhwan. Disebutkan hadis ini di bawah, insyaallah nanti akan kita baca lengkapnya. Di situ Allah membagi Al-Fatihah menjadi dua bagian. Dan kemudian memulai penyebutan dari Alhamdulillahirabbil alamin, menunjukkan awal dari Al-Fatihah itu dari mana? Sakit? Alhamdulillahirabbil alamin. Dalil yang kedua, ikhwan, yang juga mudah dipahami, yaitu Nabi membedakan dalam cara baca. Baik, ketika membaca Al-Fatihah yang didengar oleh para sahabat, beliau memulai dari apa? Dalam salat jahriyah, indak ya'rif, yang dibaca oleh para sahabat dalam salat-salat yang didengar oleh para sahabat dalam salat-salat jahriyah. Ketika mengawali qiraah, Nabi mengawali dengan membaca apa? Dari Alhamdulillahirabbil alamin. Sedangkan A'udzubillahi minasyaitonir rajim dan Bismillahirrahmanirrahim dibaca secara lirih. Dibedakannya cara baca ini menunjukkan bahwasanya beda hukumnya. Isti'adzah dan basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah.
Kemudian yang lebih tegas lagi hadis Abdullah bin Abbas dalam Sunan Abi Dawud. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'rifu al-fawasil baina suwar hatta nazalat alaihi bismillahirrahmanirrahim. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui pembatas-pembatas antar surat sampai turun kepada beliau bismillahirrahmanirrahim. Hadis ini jelas menunjukkan bahwasanya Al-Fatihah turun secara khusus dan juga memiliki fungsi khusus, yaitu sebagai alih pembatas antar surat. Nah, baik. Kemudian kita lanjutkan wa tuqra'ani ay al-isti'adzata wal basmalah fi salati sirran hatta fil jahriyah. Ini sunnahnya. Dan isti'adzah serta basmalah dalam salat dibaca secara sir. Dibaca secara lirih. Naam. Sampai juga pada salat jahriyah tetap dibaca secara lirih. Ini yang sunnah, bahwasannya isti'adzah dan basmalah dibaca lirih, baik dalam salat sirriyah maupun jahriyah bagi imam ketika mau memulai bacaan Al-Fatihah, maka isti'adzah dan basmalahnya dibaca lirih, kemudian baru qiraah dimulai dengan secara keras alhamdulillahirabbil alamin. Sebagaimana datang dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan yang lainnya, di mana tidak diketahui Nabi sallallahu alaihi wasallam mengawali qiraah dengan bacaan secara jahri kecuali pada bacaan alhamdulillahirabbil alamin mulainya. Adapun isti'adzah dan basmalah dibaca oleh beliau lirih. Demikian pula salatnya Abu Bakar, Umar dan Utsman, mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang makna dari isti'adzah dan basmalah. Qala makna a'udzu ay aludzu billah wa a'tasimu bih wa astajiru bi janabihi min syarri hadzal adu an yadurrani fi dini wa dunyai. Ini pahami maknanya ketika antum mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, maka hadirkan makna ini dalam diri-diri kalian. Sehingga setelah belajar harus beda dengan yang sebelum belajar terkait apa-apa yang kita baca. Sebelum belajar mungkin tidak memahami maknanya atau sekedar tahu terjemahannya. Setelah belajar ketika tahu kandungan makna hadirkan, ingat-ingat, tadabburi. A'udzu maksudnya aludzu billah, yaitu aku minta perlindungan kepada Allah. Wa a'tasimu bih, dan aku berpegang teguh kepadanya, bersandar kepadanya. Wa astajiru bijanabih, dan meminta perlindungan sama dengan keagungannya min syarri hadzal adu, dari keburukan musuh ini. Musuh ini siapa yang dimaksud? Endang ya Khuzaimah, syaitan. Minta perlindungan dari keburukan musuh ini, ayyadurrani fi dini wa dunyai, jangan sampai memadaratiku dalam agama dan duniaku. Minta perlindungan, jangan sampai syaitan bisa menimpakan kemadaratan pada agama kita maupun dunia kita. Baik. Wa syaitan mushtaqqun min syatana idza ba'uda. Ya, kata syaitan, ya, syaitan itu diambil dari kata syatana apabila bermakna ba'uda, yaitu bermakna jauh. Fahuwa ba'idun. Nah, sehingga syaitan itu jauh bitam'ihi wa bi fisqihi an kulli khair. Ini keterkaitan makna syaitan secara bahasa dengan apa? Fakta. Faktanya syaitan, kenapa dinamakan syaitan? Karena dia apa? Jauh
dari semua kebaikan karena tabiatnya dan juga karena kefasikannya. Dan itulah makna mal'un, yang terlaknat. Karena sesuatu yang terlaknat itu yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan apa saja yang terjauhkan dari rahmatnya, maka mesti terjauhkan dari semua jenis kebaikan. Ini makna syaitan. Ya, dari syaitan tahu maknanya. Kenapa syaitan dinamai syaitan? Kenapa? Karena dia terjauhkan dari semua kebaikan karena tabiatnya yang buruk dan juga karena kefasikan yang dia lakukan. Ar-Rajim, dari i'rab ar-rajim, i'rabnya apa syukran? Sifat dari syaitan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ar-rajim bermakna al-marjum, ay al-matrudu min kulli khair, yang terusir dari semua kebaikan. Baik, namanya terusir berarti apa? Sudah betul-betul terjauhkan dari semua kebaikan. Maka dalam bahasa kita ar-rajim yaitu yang terkutuk, maksudnya terjauhkan dari semua kebaikan. Ini makna a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan kita sangat butuh perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari godaan-godaan syaitan, karena sungguh syaitan musuh yang terus-menerus mengintai kita. Dia melihat kita sedangkan kita tidak melihatnya. Ini musuh yang gimana coba? Kita dapat musuh, dia bisa melihat kita, mengawasi kita, mencari kelemahan kita, tapi kita tidak melihatnya. Nah, otomatis akan sering kalah, ya tidak? Kita punya musuh yang seperti ini, kawan. Dia mengintai kita. Kita lengah, dia serang. Nah, kita kuat, dia mundur. Tapi kita tidak bisa melihatnya. Ini kalau kita tidak mendapatkan perlindungan dari Zat yang Maha Kuat, maka kita yakin akan kalah. Nah, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Dia itu melihat kalian dari arah yang kalian tidak melihatnya. Makanya untuk bisa selamat dari syaitan, ya harus minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab siapa saja yang dilindungi oleh Allah, maka dialah yang akan selamat. Makna bismillahirrahmanirrahim, ay adkhulu fi hadzal amri min qira'atin aw du'ain aw ghairi dzalika bismillah. Maksudnya yaitu aku masuk pada perkara ini yang berupa bacaan atau doa atau amalan-amalan kebaikan yang lain dengan menyebut nama Allah dan minta perlindungan, minta pertolongan kepada Allah. Dengan menyebut nama Allah untuk minta pertolongan kepadanya. La bihauli wala biquwati, bukan karena kemampuanku dan kekuatanku sendiri. Bal adkhulu musta'inan billah, bahkan aku masuk dalam perbuatan ini semata-mata dalam keadaan minta perlindungan kepada Allah, mutabarrikan bismihi tabaraka wa ta'ala, dan mengharapkan keberkahan namanya yang maha mulia. Paham? Ini makna bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita sedang mengucapkan bismillah, ini maknanya. Intinya apa? Berarti aku melakukan perbuatan ini semata-mata minta pertolongan kepada Allah dan mengharapkan keberkahan kepadanya, bukan bersandar pada kemampuan dan kekuatanku sendiri. Ini bismillah. Adapun Ar-Rahman, Ar-Rahim, ini dua nama dari nama-nama Allah yang terkandung di dalamnya penetapan sifat rahmah. Dua-duanya akan menetapkan bahwasanya Allah Zat yang maha luas rahmatnya. Lalu bedanya apa? Setelah kita lewati berkali-kali beda antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim, pendapat yang paling kuat bahwasanya Ar-Rahman itu menetapkan sifat rahmat yang apa? Yang lazim bagi Allah. Bahwasanya Zat Allah senantiasa disifati dengan sifat rahmah.
Sedangkan Ar-Rahim penetapan sifat rahmat bagi Allah yang muta'addi, yang sampai asar dari rahmat tersebut kepada para makhluknya. Sehingga dalam bahasa kita mudahnya Ar-Rahman yaitu zat yang maha luas rahmatnya, sedangkan Ar-Rahim zat yang merahmati hamba-hambanya. Karena Ar-Rahman penetapan sifat rahmah yang lazimah, sedangkan Ar-Rahim penetapan sifat rahmah yang muta'addiyah. Baik, barakallahu fikum, itu dulu. Naktahi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.